Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jelas Bimasina. Masuk ke acara Monika Berita dan Informasi. Dalam acara Monika Berita Informasi akan saya sampaikan untuk informasi Batu Timur dan sekitarnya. Untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti Monika Berita dan Informasi, silahkan Anda untuk buka channel kami di 92,9 FM dan 98,8 FM. Dan untuk juga rekan-rekan yang belum bisa mengikuti untuk hari ini, silahkan Anda klik di YouTube kami di radio spasi Monika spasi Surya spasi Batu Timur. Dan tentunya akan Anda temukan untuk YouTube kami di channel tersebut. Baiklah, untuk mengawali berita ini akan saya sampaikan berita dari luar kota dulu, yaitu dari Jakarta. DKI Jakarta memperpanjang PSBB. Ini reaksi sejumlah fraksi DPRD jernih WID. Dan untuk rekan-rekan yang sekali lagi yang belum bisa mengikuti Monika Berita Informasi, silahkan untuk klik di radio spasi Monika spasi Surya spasi Batu Timur. Kan kita lanjutkan untuk berita selengkapnya. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan di kawasan Batu Timur, silahkan di 92,9 FM. DKI Jakarta memperpanjang PSBB, ini reaksi sejumlah fraksi DPRD. Jakarta tidak akan berakhir bila daerah penyangga tidak dikontrol. Ia juga adalah menyebut pembatasan di Jakarta sangat ketat, namun di daerah penyangga terkesan bebas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa berlakunya pembatasan sosial berskala besar PSBB pada 12 Oktober mendatang. Kali ini Pemprov DKI Jakarta menyebut PSBB yang akan datang dengan istilah PSBB transisi lagi. Namun nampaknya sejumlah fraksi di DPRD DKI tidak mendapatkan dengan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka menyebut penerapan PSBB tidak efektif dan meminta agar PSBB di Jakarta dihentikan. Ketua fraksi PKB P3 kemudian DPRD DKI Jakarta Hasbialah Ilhas menyebut lebih baik PSBB ketat di Jakarta dihentikan karena melihat angka pasien positif COVID tetap naik. Pandangan fraksi PKB lebih baik PSBB ketat dihentikan, toh pada waktu itu Pak Gubernur menginjak rem, mendadak juga tetap COVID naik, kata Ilyas ketika dihubungi pada hari Minggu kemarin. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di Gelombang Anda Monika Surya Berita FM. Kita kembali ke daerah kita, Batu Timur. Sidang perkara PT BNJM memasuki pemeriksaan saksi. Sidang perkara pidana PT Bangun Nusantara Jaya Makmur PT BNJM yang didakwa menyalahgunakan pelabuhan khusus untuk kegiatan umum kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 2 Tamenglayang, Batu Timur. Sidang yang digelar di ruang sidang Chandra Tamenglayang itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Indrayana SH/MH didampingi oleh Hakim anggota Karisma Laras Sulu SH dan Hakim Beni Sumarno SH/MH dengan Jaksa Penuntut Umum JPU Muhammad Faidul Alim Romas SH serta dilengkapi panitera pengganti, sedangkan terdakwa yakni Hari Susanto dari PT BNJM juga hadir di persidangan dan didampingi oleh pengacara Ahmad Ruzeli.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, JPU Faidul menyatakan perbuatan terdakwa telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 307, Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam surat dakwaan nomor Rik Perkara PDM strip 27 garis-garing TML garing 9 garing 2020, JPU Faidul Alim Romas antara lain menyebutkan bahwa terdakwa Ari Susanto SE dan dari PT PMJM pada hari Sabtu tanggal 10 September 2018, Kamis tanggal 3 Januari 2019 dan Selasa tanggal 5 Maret 2019 atau setidaknya tindakan pada suatu waktu pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan 2019 bertempat di terminal khusus PT PMJM di Desa Telang Baru. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang saya Anda Monika Surya Barito FM. Kita lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi. Dan untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti, silahkan klik di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Batu bara dari stockpile 270 diangkut melewati ruas jalan negara tanpa Jawitan melanggar Perda Nomor 7 2012. Jalan negara ruas Desa Tampak Stockpile 270 ke Desa Jawitan dipergunakan oleh menambang untuk aktivitas hauling. Dari pemantauan media ini, malam Jumat kemarin aktivitas hauling lancar, ramai, diperkirakan mulai pukul 19. Menurut keterangan salah seorang karyawan jasa penutup berinisial L, malam tadi ada aktivitas hauling dari stockpile Desa Tampak, simpang kilometer 270 milik batu bara dan stockpile tersebut diduga adalah HCA. Benar, malam tadi ada kegiatan hauling dengan mempergunakan dump truck roda 6 tujuan Desa Jawitan. Sebagaimana diketahui, kendaraan angkutan hasil tambang tidak boleh melintasi di jalan umum. Hal itu secara tegas dilarang dalam Perda Provinsi Kalteng Nomor 7 Tahun 2012. Kita lanjutkan di Monika Berita dan Informasi dan masih bersama radio kesayangan Anda Monika Surya Barito FM. Untuk mengejar target, PAD Camat Pematang Karo melakukan pendataan di pasar. Pemerintah Kecamatan Pematang Karo melakukan pendataan di pedagang di Pasar Pembulung pada hari Minggu kemarin. Camat Pematang Karo Edi Edward mengungkapkan pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah pedagang sehingga bisa menghitung potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi pasar dalam 1 bulan maupun 1 tahun. Selama ini pendataan belum pernah dilakukan sehingga penarikan retribusi tidak maksimal. Dampak tidak maksimalnya penarikan retribusi pada 6 bulan pasar mingguan yang ada di Kecamatan Pembulung, pencapaian target PAD kecamatan yang belum lama dipimpin oleh, maksud saya dipimpinnya itu sangat sulit tercapai. Dia menambahkan, jika terkelola dengan baik, penggalian pendapatan asli daerah melalui sektor pasar yang ada di desa masih bisa ditingkatkan kembali. Hingga saat ini Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda Monika Surya Barito FM.
Sementara itu kunjungan ke Barito Timur, Brigjen TNI Purdiyantoso disambut hangat oleh Bupati Barito Timur. Dalam kunjungan bersama tim pengawas dan evaluasi Wasep TMMD ke-109 dari Mabes Angkatan Darat TNI, kedatangan Brigjen TNI Purdiyantoso SHMM disambut hangat oleh Bupati Barito Timur hampir ayam bebas di aula jabatan rumah jabatan. Kedatangan perwira TNI berpangkat 1 bintang didampingi oleh Dandim 1012 Buntok Letkol Infanteri Dwi Tantomo ke Barito Timur adalah untuk melakukan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan progres kegiatan TMMD ke-109 Kodim 1012 Buntok di Desa Sibung, Kecamatan Raden Patua. Dalam rapat koordinasi tersebut dijelaskan oleh Purdiyantoso, pelaksanaan TMMD adalah program TNI dalam membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. Dan program ini juga merupakan wujud sinergitas antara TNI, pemerintah, dan juga rakyat. Karena itu dalam TMMD sistem yang dibangun adalah gotong royong. Ini merupakan tradisi nenek moyang kita yang tidak boleh hilang untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah penutup Monika berita dan informasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Bung Jos Bimasina. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.